Kisah teladan Wali Songo. Tahukah kamu apa itu wali dan siapakah mereka itu? Wali Songo dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14. Kata Songo berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. 9 wali ini bertempat tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa. Di Jawa Timur, dimulai dari kota Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Tuban. Di Jawa Tengah, beliau bertempat di Demak, Kudus, dan Muria. Sedangkan di Jawa Barat bertempat di kota Cirebon. Bagaimana kisah para wali Songo? Mari kita belajar bersama-sama. Apa itu wali? Istilah wali berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang dipercaya atau pelindung. Boleh dikatakan wali adalah para kekasih Allah. Disebutkan dalam Al-Quran surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi, wali itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Istilah wali oleh orang Jawa menyebut mereka dengan sebutan sunan. Siapakah saja mereka? Yang pertama, Sunan Gresik. Beliau bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim, atau kalau orang Jawa menyebutnya Ibrahim Asmorokondi. Lahir di Samarkand yang saat ini disebut dengan negara Uzbekistan, dan wafat di desa Gapura Gresik, Jawa Timur pada tahun 1419. Beliau adalah salah satu putra dari Syekh Jumadil Kubro dan termasuk ayah dari Sunan Ampel. Kisah teladannya adalah semangatnya mendakwakan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Beliau juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Maulana Malik Ibrahim berlayar ke Gresik pada tahun 1371. Beberapa nilai positif dari sikap Sunan Maulana Malik Ibrahim yang patut diteladani umat Islam antara lain: yang pertama, ulet dan gigih dalam berdakwah. Yang kedua, mengedepankan silaturahim dan toleransi. Beliau tidak serta-merta berdakwah, namun berbaur dengan masyarakat sekitar dengan berdagang dan menghargai masyarakat walaupun berbeda agama. Yang ketiga, berani. Tanpa ada rasa khawatir dan takut, Sunan Maulana Malik Ibrahim langsung menghadap ke penguasa setempat, yaitu Raja Majapahit Brawijaya, demi kelangsungan penyebaran agama Islam. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo. Yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu yang pertama, moh main, tidak berjudi. Yang kedua, moh ngombe, tidak mabuk-mabukan.
ketiga, moh maling, tidak mencuri. Yang keempat, moh madat, tidak menghisap candu atau ganja. Yang kelima, moh matun, tidak berzina. Beliau Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang telah menikah dengan Putri Champa, yaitu negara Vietnam Selatan. Beliau memiliki saudara yang bernama Sayyid Ali Murtadha alias Raden Santri. Sunan Ampel mempunyai seorang istri, yaitu yang bernama Dewi Chandrawati dan Nyai Karimah. Dari hasil perkawinan Sunan Ampel dengan Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila dikaruniai beberapa putra, yaitu Maulana Maktum Ibrahim atau Sunan Bonang, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Maulana Ahmad atau Sunan Lamongan, Siti Mutmainah, Siti Alwiyah, dan Siti Asikah. Anak Sunan Ampel yang terakhir, Siti Asikah, inilah yang akhirnya diperistri Raden Patah atau Raja Demak, putra Brawijaya V, raja terakhir Majapahit. Sedangkan dari perkawinannya dengan Nyai Karimah, putri Ki Wiryosroyo, Sunan Ampel dikaruniai seorang putri, yaitu Dewi Murtosiah yang diperistri oleh Sunan Giri, dan Dewi Mursimah yang diperistri oleh Sunan Kalijaga. Yang ketiga, Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Maulana Maktum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Beliau wafat pada tahun 1525. Kisah teladannya adalah cara berdakwahnya yang sangat bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, menciptakan bonang, yaitu sejenis kuningan yang ditonjolkan di bagian tengahnya. Bila benjolan itu dipukul dengan kayu lunak, timbullah suara yang merdu di telinga penduduk setempat. Musik gamelan Sunan Bonang dikenal dengan istilah sekaten, karena setiap bait lagu diselingi dengan ucapan 2 kalimat syahadat. Karya Sunan Bonang yang terkenal adalah Tembang Tombo Ati dan Suluk Wujil. Adapun beberapa hal yang dapat kita teladani dari Sunan Bonang antara lain: 1. Sunan Bonang merupakan pribadi yang tekun dalam menimba ilmu. Yang kedua, dalam berdakwah, beliau terlebih dahulu mengambil simpati dari masyarakat melalui karya seni dan sastra, sehingga penyampaian ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Raden Qasim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang. Pesantren Sunan Derajat berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 1522. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur adalah ciptaannya. Adapun nilai positif yang patut kita teladani dari Sunan Derajat antara lain: 1. Mempunyai jiwa sosial yang tinggi atas masyarakat sekitarnya. Yang kedua, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Yang ketiga, menanamkan motivasi untuk mempunyai etos kerja yang tinggi. Yang keempat, menyebarkan Islam dengan cara santun, dakwah bil hikmah dengan cara-cara bijak tanpa memaksa.
Yang kelima adalah Sunan Giri. Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra Maulana Ishaq. Beliau termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Beliau juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jublek-jublek suweng, jamuran, jitungan, dan delian. Adapun nilai positif yang patut kita teladani dari Sunan Giri antara lain: 1. Sunan Giri bersifat jujur dan berani, jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Yang kedua, beliau suka menolong kepada sesama walaupun harus berkorban materi yang banyak. Yang ketiga, taat kepada perintah ayahnya serta menaati perintah gurunya, yaitu Sunan Ampel. Yang keempat, dalam memutuskan sesuatu diawali dengan berpikir, bertafakkur, selanjutnya memohon izin kepada orang tua. Yang keenam adalah Sunan Kudus. Nama lengkapnya adalah Sayyid Ja'far Shadiq Azmadhan. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Beliau menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Salah satu peninggalan yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550. Adapun nilai positif yang dapat kita teladani dari Sunan Kudus antara lain: 1. Sunan Kudus merupakan ulama yang sekaligus sebagai senopati perang. Beliau bersedia membela agama baik dengan lisan, pemikiran, juga fisiknya. Yang kedua, sikap toleransi yang tinggi terhadap penganut agama lain. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Beliau adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga selain dikenal sebagai seorang wali, juga sebagai budayawan dan seniman. Karena wawasannya yang luas dan pemikirannya yang tajam, beliau tidak hanya disukai oleh rakyat, tetapi juga para cendekiawan dan penguasa. Sarana dakwah yang digunakan berupa pertunjukan wayang kulit. Alur cerita dan tokoh wayang memuat nilai-nilai Islam. Di antara lagu yang diciptakannya adalah Dandang Kula, Gundul Gundul Pacul. Adapun nilai positif yang patut kita teladani dari Sunan Kalijaga antara lain: 1. Memikirkan nasib kaum fakir miskin dan berusaha menyantuninya. Yang kedua, mau menerima nasihat dari siapapun walaupun belum dikenalnya, asalkan berisi kebaikan. Yang ketiga, demi mendapatkan ilmu yang diinginkannya, beliau bersedia menerima syarat dari guru walaupun syarat tersebut berat. 4. Memahami kesenangan umat dan selanjutnya mengemas dengan nilai-nilai keislaman. Yang ke-8, Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Beliau adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Sunan Muria termasuk salah satu wali songo yang dikenal pendiam.
tetapi sangat tajam fatwanya. Oleh karena itu, beliau juga dikenal sebagai guru tasawuf. Dalam menyebarkan agama Islam, beliau lebih memfokuskan di daerah pedesaan karena ia sendiri tinggal di tempat yang jauh dari keramaian bersama rakyat biasa. Beliau juga seorang wali yang menyukai seni. Dua tembang bernuansa Islam hasil ciptaannya adalah tembang Sinom dan Kinanti. Yang ke-9, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdaduddin. Beliau berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian jadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Adapun nilai positif yang patut kita teladani dari Sunan Gunung Jati antara lain: 1. Sunan Gunung Jati tidak hanya menguasai ilmu agama dalam berdakwah, tetapi juga menguasai ilmu politik atau kenegaraan, bahkan ilmu pengobatan. Kesemuanya dipergunakan oleh beliau sebagai metode untuk melancarkan dakwah Islam. Yang kedua, ketika mengalami masalah di luar batas pengetahuan manusia, beliau selalu bermunajat dan berdoa kepada Allah untuk mendapatkan solusinya. Yang ketiga, menghargai penganut agama lain serta bangsa lain. Demikian kisah singkat perjalanan Wali Songo di tanah Jawa. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan ilmunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.